Bu Masita di Jombang ya namanya. Silakan ya. Bu Masita yang mau disampaikan malam hari ini. Assalamualaikum Bu ya, ketemu lagi meskipun lewat virtual Bu ya. Terima kasih Pak Afkar untuk kesempatannya kali ini. Begini Bu ya. Tadi Bu ya membahas tentang tasawuf itu ada dua, tasawuf daging dan juga tasawuf kulit gitu. Nah ini Bu ya, kira-kira faktor-faktor apa sih yang bisa mempengaruhi seseorang itu memiliki kemampuan dalam memahami dan juga mengimplementasikan tasawuf daging itu? Karena seperti yang seperti pemahaman saya bahwa background dari pendidikan seorang profesor seperti yang Buya katakan ketika mengenal Tuhan tentu tidak akan sama dengan background seseorang yang mungkin lingkungannya dari kalangan yang biasa gitu. Terima kasih, itu saja Pak Afkar untuk saat ini. Ya. Baik. Masalah kulit dan daging tasawuf memang yang paling mudah ya kulit. Karena orang goblok juga bisa. Yang penting pakai sorban, pakai jubah, ya kan, bawa siwak, bawa tasbih, ya kan begitu. Kemudian puasa Senin Kemis, ya, terus sholat qobliyah ba'diyah yang rajin. Kemudian apa lagi? Banyak berzikir. Udah, jalannya menunduk, nggak celingak-celinguk. Kalau meludah ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, ya dengan udah dia akan diduga nonton bioskop nggak mau, ya kan, makan di jalan nggak mau, udah hebat kan? Itu kan disanjung, sekalipun hakikatnya tasawuf kulit. Kenapa? Tasawuf kulit itu bisa dilakukan oleh semua orang. Orang goblok juga bisa, karena kelihatan mata. Tapi namanya kesucian hati kan tidak mudah. Betul nggak? Nah itu makanya, sehingga artinya seorang sufi, seorang waliullah itu dapat dipastikan pasti mereka itu ilmunya ilmu profesor dong, ilmu dokter, nggak mungkin. Mana ada waliullah goblok? Pak Edi, ada nggak waliullah goblok? Yang nggak ada, pasti pinter. Nah, ada berapa tingkatan? Ya, tak terhingga. Kalau ada 1000 wali, 1000 pangkat, ya kan? Kalau kita kan kepangkatan golongan 1, golongan 2, atau golongan A, B, C, D, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, kemudian C, C1, C2, C3, C4, terus D, D1, D2, D3, D4. Itu eselon pertama ya, yang kedua. Tapi kalau dalam bidang ketasawufan ya bisa beribu pangkat. Tidak ada 2 orang wali yang sama pangkatnya, pasti wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Sesuai dengan firman Tuhan, yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Jadi keimanan diperlukan, tetapi ketika didukung dengan keilmuan, maka akan menjadi level-level yang bertingkat-tingkat. Yarfa'illahu alladzina amanu, Allah akan mengangkat orang yang beriman, walladzina utul ilma, dan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan darajat, bertingkat-tingkat. Semakin tinggi ilmunya, ya pangkat kewaliannya yang lebih tinggi. Artinya bisa saja seorang waliullah itu orang sederhana, buruh tani bisa. Tetapi ketika lebih tinggi ilmunya, ya pasti dia juga pangkatnya lebih tinggi lagi dong. Iya, kepangkatan itu ya dalam walikit derajat lah mulian itu tak terhingga, sehingga tidak ada 2 orang wali yang pangkatnya sama, satu di atasnya yang lain semacam itu. Jadi artinya bahwa nanti ini pesan untuk siapapun di sini, barangkali saja ada yang jadi wali di sini. Amin. Amin. Iya, saya ingin meyakinkan
ingin menjelaskan seperti ini. Jangan terlalu meyakini dirimu sendiri. Self confidence boleh, percaya diri boleh, tapi jangan berlebihan. Sebab nanti bisa menjadi kacau. Jangan terlalu meyakini bahwa Anda akan bisa menghadapi segala ujian dan cobaan. Dan Anda yakin pasti lulus. Dan Anda yakin nanti bakal masuk surga. Sebentar dulu. Bahwa engkau sebagai manusia tetap punya keterbatasan. Kekuatanmu menghadapi ujian terbatas. Ada level-levelnya. Itulah makanya kita berdoa, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan, jangan kau bebankan di atas pundakku, di atas kemampuan aku memikulnya. Kekuatan pundakmu berapa kilo? 60 kilo kuat? Iya, bisa. 70? 80? 100 kilo? Tidak. Nggak kuat. 60 kuat? Ya udah, itu batas limitnya. Jangan mencoba ngintel, nggak bisa. Nah, kita kepada Tuhan jangan diberikan beban lebih berat daripada kemampuanku. Apa saja, saya sampai sekarang tetap meyakini, ya, sekalipun saya juga punya percaya diri dan saya bisa menghadapi ujian, tapi tetap saya akan mengatakan bahwa ada keterbatasan pada diri saya. Ketika saya dipercaya oleh kamu semuanya untuk menyimpan amanah uang, kalau masih 10 miliar sampai 100 miliar, insya Allah saya kuat. Saya tidak akan ikut menikmatinya. Ya. Saya tidak akan mengkorupnya. Saya percaya kalau sampai 100 miliar. Tapi kalau 100 triliun saya mengelola uang 100 triliun, saya tidak yakin saya bisa kuat untuk menjaga diri saya. Percaya nggak? 100 triliun itu udah apa? Kalau 1 triliun itu duitnya berapa truk tuh? 1000 miliar. Iya. Ya, 1 triliun itu 1000 miliar. 1 miliar itu 1 meter kubik. Berarti 1000 meter kubik. Berapa truk tuh? Kalau truknya 4 kubik, jadi berapa tuh? 250 truk 1 triliun. Dikalikan 100, berapa ribu truk duitnya? Saya bisa gelap mata. Demikian juga tahta. Kalau saya ditawarin jadi kuwu, mungkin saya tahan. Jadi camat, bupati, gubernur, presiden, raja, ada batasnya. Saya digoda sama perempuan, cantiknya kayak Bidarmi, Binarkem, Carnikem, Dasiwen, Kartem, saya masih bisa bertahan. Tapi kalau yang menggoda secantik Monica Bellucci, saya nggak tahu. Kalau yang menggoda saya secantik Elizabeth Taylor, saya nggak tahu kuat atau tidak. Nah, itulah persoalannya. Jadi kita sendiri juga selalu mawas sendiri bahwa kapan-kapan dan tidak ada kepastian dalam hidupmu akan menang terus. Yang penting pasti silih berganti. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Dan kita harapkan di detik terakhir kita menang. Itu namanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oke, begitu aja. Iya.